Aceh itu dari masa kolonial dulu kita punya nilam ya yang terbaik di dunia, dan bahkan 70% nilam dunia yang digunakan yang terbaik itu dari Aceh. Dari potensi nilam ini sendiri sehingga kami melihat ada wangian yang otentik dari Aceh itu sendiri. Kita udah mulai mengekspor minyak nilam ke Perancis. Masyarakat Aceh harus betul-betul tahu potensi daerah kita. Ayolah masyarakat sadar gitu ya, bangga mau memanfaatkan apa yang punya kita, mau menggunakan apa yang kita punya, mau berjuang bersama-sama agar kita cepat bangkit kembali. Halo pemirsa Metro TV, berjumpa lagi dalam podcast Newsmaker. Kali ini bersama saya Gemma Tanjung. Kita hari ini ada kedatangan tamu spesial banget, jauh datangnya dari ujung Pulau Sumatera. Kita mau bahas nih soal potensi, ternyata ada potensi parfum di kota ini. Kita langsung saja akan ngobrol bersama dengan Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal selaku Wali Kota Banda Aceh. Halo Ibu. Halo juga Bang Gemma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Iliza? Alhamdulillah sehat. Jauh loh Ibu datangnya ke sini. Jauh. Perjalanannya panjang ya Bu. Hari ini bisa ketemu Mbak Gemma yang cantik ya. Ibu juga sudah on banget loh ini outfitnya. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke kantor Metro TV. Ibu tadi aku juga sempat baca nih artikel-artikel sebelumnya soal kota Banda Aceh, di mana Ibu mau menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota parfum. Waduh, ini aku sebagai perempuan langsung tertarik banget nih. Ini potensinya seperti apa Bu di sana? Ya, sebetulnya memang kita melihat Aceh itu dari masa kolonial dulu, nilam, kita punya nilam ya yang terbaik di dunia, dan bahkan 70% nilam dunia yang digunakan yang terbaik itu dari Aceh. Nah, kemudian juga penggiat UMKM di bidang parfum ini semakin ramai diminati oleh anak-anak muda kita di Banda Aceh. Kemudian ada kerjasama yang kita bangun dengan USK dari Atseri Research Center yang sudah 12 tahun berjuang ya untuk bagaimana hilirisasi dari nilam itu sendiri. Nah, tentu pasti sayang sekali kalau kita punya potensi bahan bakunya, walaupun selama ini walaupun mungkin ada juga yang masih digunakan yang bahan baku dari luar, tapi memang sudah seyogyanya Aceh melihat ini potensi ekonomi terbaik insya Allah, dan Banda Aceh melihat ya kita sebagai ibu kota provinsi kenapa enggak, karena anak-anak kreatif itu kan tempatnya adanya di Banda Aceh, dan semua yang mereka selama ini giat itu belum mendapatkan support dukungan juga dari pemerintah. Bagaimana kita bisa ikut bersama untuk mana yang masih belum baik, kemudian diperbaiki, mana yang sudah bisa naik kelas gitu ya. Nah, dari potensi nilam ini sendiri sehingga kami melihat ada wangian yang otentik dari Aceh itu sendiri, seperti bunga jempa, bungong jempa ini kan ada lagunya, bungong selangan, ada kopi, ada juga cengkeh, ada juga bungong melu, dan sebagainya yang kita punya. Ya, dari keotentikan keharuman ya punya identitas juga kan kedaerahan kita, yang nantinya insya Allah kalau kita bisa kelola ini dengan cukup baik, Banda Aceh betul-betul bisa menjadi sebuah kota parfum dunia ini. Ada sesuatu yang berbeda. Biasanya kan pemerintah tuh bicara tentang ya kota beriman, kota ini, kota itu ya. Ini kota kolaborasi. Kita ingin berkolaborasi dengan multi pihak, dengan anak-anak muda kita yang punya kreativitas di bidang perparfuman, juga kalau dihilirisasi bisa nantinya menjadi lotion, untuk alat kosmetik, untuk perawatan dan sebagainya. Nah, ini punya potensi yang besar. Tapi kenapa parfum? Karena memang tadi secara identitas kita, kedaerahan kita, potensi yang ada, punya dampak multiplier effect nantinya terhadap perkembangan dari bahan baku nilam ini sendiri. Nah, tentu kita nggak bisa hanya mengandalkan nilam, tapi bagaimana nilam ini bisa kita proses menjadi juga petroli alkohol. Kan kalau misalnya masih bahan bakunya nilam, ini kan masih harganya masih relatif lebih murah gitu ya. Tapi kalau sudah bisa kita olah, kita
menjadikan ini menjadi petroleum oil dari alkohol ini sendiri, pasti harganya juga akan lebih tinggi dan akan membantu juga para petani nilam kita. Nah, kota ini visi besarnya adalah kota kolaborasi. Tentu kita bisa berkolaborasi dengan daerah-daerah lain yang punya pertanian lahan nilam, yang juga ada yang binaan dari USK, Unsiah, Universitas Unsiah juga, kemudian dari Melabuh, kemudian ada juga dari mungkin daerah tengah gitu ya. Intinya dengan yang Allah berikan dari nilam ini harusnya kita ikra nih. Allah kasih jalan, ya kan? Kalau Allah kasih jalan berarti kalau kita ambil, insya Allah jalan ini akan menjadi jalan keluar, di mana bisa proses kesejahteraan masyarakat bisa salah satunya melalui jalan kita memanfaatkan potensi yang udah Allah berikan. Jadi Banda Aceh ingin punya ada sesuatu ikon yang baru, selain dia wangi, harum, secara fashion juga sekarang lagi trennya ya. Mbak Gema juga pasti suka banget parfum dan pasti ini nggak akan hilang dan bisa long term, bisa sustain. Mudah-mudahan juga anak-anak kreatif kita semakin di ekonomi kreatif ini semakin bisa lebih berkembang. Oke, nah Ibu, aku penasaran, dan nilam itu bentuknya seperti apa sih, Bu? Nilam itu sebetulnya dari apa namanya ya, tumbuhan, tanaman yang kemudian diolah gitu ya. Jadi akhirnya dia bisa melahirkan minyak. Ya sama dengan yang lain-lainnya, menggunakan teknologi, kemudian ketika diolah dia melahirkan kandungan minyaknya, dan minyaknya itu ditampung, kemudian nanti kalau dia diolah lagi bisa diambil sarinya. Jadi nggak ada lagi bau nilam di situ, tapi yang ada petroleum alkohol itu yang menjadi pengikat. Nah, tapi minyaknya langsung juga bisa bermanfaat. Minyaknya langsung ketika sudah dibersihkan dengan baik, itu juga bisa menyembuhkan luka-luka. Jadi manfaat minyak nilam ini cukup banyak. Ya. Nah, tinggal kita mau memanfaatkan untuk apa. Tapi yang saya sampaikan tadi, kita mau memanfaatkan untuk pengikat parfum itu sendiri. Nah, kalau menggunakan nilam yang kualitas tinggi, selain dari sisi ketahanan parfumnya itu sendiri, kemudian dia nggak akan berdampak iritasi terhadap kulit. Ya kayak misalnya minyak zaitun ya. Minyak zaitun punya manfaat lain lagi untuk kecantikan juga kan. Tapi ini bisa menjadi nilam bernilai alkoholnya untuk setelah dia murni bersih minyaknya itu. Nah, itu kita sudah ekspor ke minyak nilam ini melalui USK juga, kerjasama dengan Garuda Indonesia. Kita udah mulai mengekspor minyak nilam ke Perancis. Nah, kalau negara khusus buat parfum ya, Bu, negara khusus parfum dunia saja mengambil nilam itu dari Aceh. Nah, kalau dulu pengirimannya itu melalui Medan, Belawan. Itu butuh waktu sekitar 2,5 bulan atau 3 bulan baru nyampe ke Perancis, baru sampai ke Paris. Tapi kemudian ketika menggunakan penerbangan melalui Garuda Indonesia, itu hanya butuh 2,5 hari udah nyampe. Pasti kualitasnya kan pemuaian ketika 3 bulan di perjalanan kan beda dengan yang langsung fresh gitu ya, nyampe langsung bisa dimanfaatkan. Karena harga parfum juga kan fantastis ya sekarang ya. Nah, sayang kan kalau dengan punya peluang ekonomi besar kita nggak mengambil kesempatan ini gitu. Nah, kami mempelajari itu dari potensi yang ada sebagai ibu kota Provinsi Aceh, sudah selayaknya juga kita berjuang. Dulu kami membuat festival kopi Banda Aceh ya. Oh iya, kalau kopi festival kan kopi. terkenal, Bu, ya, di sana. Terus kemudian secara reguler kita laksanakan, bahkan festival secara internasional, mendatangkan para ahli dari kopi itu sendiri secara internasional. Hari ini kopi itu sudah mendunia dan Banda Aceh menjadi
salah satu daerah yang punya 1.000 warung kopi gitu, istilahnya seperti itu. Nah, harapannya kita ke depan, kita juga nanti akan menyelenggarakan event festival parfum baik berskala daerah, nasional dan internasional, sehingga ketika ini bisa kita sajikan secara reguler, para anak-anak muda yang kita sudah latih, nantinya untuk mereka bisa meningkatkan kualitas parfum dari keharumannya. Ya banyak yang tampil yang baru-baru, walaupun sekarang ini ada yang sudah mendunia juga, parfum dari kota Banda Aceh, yang wanginya kayak oud. Ya, oud itu kan mahal, tapi yang punya Aceh ini harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya bagus sekali gitu ya. Begitu juga yang lain. Nah, Banda Aceh sendiri kemarin ada produk kota yang kita sebut dengan mereknya itu Tarina. Tari itu kayak bagaimana, cantik bahasa Aceh. Tari itu cantik, Tarina. Jadi kalau dia memanfaatkan pakai parfum itu, dia tambah cantik dan ada keanggunan lebih dari. Jadi agak ada doa-doanya dikit ya Bu ya. Nah, ada produk dari Banda Aceh yang sudah mendapatkan izin edar udah kita bisa edarkan. Tapi kan sebetulnya yang kita mau lakukan bukan hanya persoalan produk dari pemerintah, tapi produk dari masyarakat. Nah, kemarin kita juga ikut festival parfum yang cukup terbesar di Indonesia. Waktu itu di Bandung, difasilitasi, dibantu oleh Kemenpar Ekraf. Nah, di sana juga kita bawa dari minyak pret itu ya, salah satu penggerak penggiat parfum ekonomi kreatif di Aceh yang pertama juga, dan ya cukup diminati ya oleh seluruh pengunjung. Ketika kami pameran dengan pemerintah kabupaten kota Apeksi di Surabaya, awalnya orang lihat apa nih gitu, tapi ketika kita taruh aja di tangannya sedikit, nanti dia balik lagi, wah ini enak ya, lama, tahan lama. Nah, besok mereka balik beli gitu. Yang penting kan tahan lama dan harganya nggak mahal. Harganya nggak mahal. Ya. Berarti bahan bakunya nggak cuma nilam ya, sebenarnya di Aceh ada beberapa juga ya Bu ya. Tapi biasa tanaman semua ya. Tapi nilam ini kan pengikatnya. Nah, ketika dia menggunakan nilam, dia nggak punya dampak yang bahaya gitu. Buat kan kadang kalau kita semprot kena kulit kan, kena kulit kan bisa iritasi, bisa macam-macam. Tapi dengan pengikat nilam ini jadi kualitasnya jadi lebih baik, tahannya lebih lama, tingkat keharuman yang dimunculkan itu semakin lebih menguatkan dari atserinya. Misalnya kita nanti khasnya kita bungang jempa, terus bungang selanga. Kayak misalnya ada sekarang kan diraciknya dicampur-campur itu, ada yang melati khusus gitu, ada mawarnya khusus, tapi nanti ada jempa, ada selanga yang akan berbeda dengan daerah-daerah lain. Gitu. Nah, Ibu, kalau tanaman nilam ini berarti memang tumbuhnya banyak di Aceh ya? Iya, banyak di Aceh. Udah cukup banyak. Berarti ada petani khususnya tuh? Ada petani khusus nilam. Nah, dulu biasanya kan petani-petani ini ngumpulin nanti minyaknya, disimpan di rumah, nanti lama-lama nanti mereka jual sedikit-sedikit gitu, dipakai sedikit-sedikit. Nah, tapi kalau misalnya ini bisa menjadi bahan baku yang terus dibutuhkan, kan ini akan sangat membantu petani kita gitu ya. Apalagi kalau memang bisa kita olah. Jadi ketika kita bisa mengolah, kita bisa menjual lebih tinggi ke pasaran dunia. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ya mudah-mudahan insya Allah kita belajar dari Paris, di mana sebuah negara parfum dunia. Nah, nanti di Indonesia ada juga di Kota Banda Aceh. Nah, berarti kan melibatkan masyarakat lokal juga ya Bu ya. Nanti kedepannya dari pemerintah kota bagaimana Bu? Pelibatan dari petani-petaninya, kemudian sampai produksinya, sampai tahap nanti distribusinya, itu ntar ya gimana? Kita harus bangun ekosistemnya. Jadi ekosistem ini harus kita bangun, baik dari para petaninya, gimana membuat risetnya ya.
ini yang penting setelah kita bangun ekosistem, bagaimana menghilirisasi. Jadi bukan hanya produk-produknya itu bukan hanya nanti parfum, tapi juga bisa lotion dan lainnya. Sebagaimana juga sudah dilakukan oleh USK, Universitas Syahkuala dari Atsiri Research Center itu. Dan nantinya dari masyarakat kita juga bisa kita tumbuhkan agar mereka juga bisa melahirkan ekonomi kreatif di bidang industrial parfum dan lainnya ya, untuk kecantikan lainnya yang bisa dimanfaatkan, pengharum ruangan. Ya kan ini banyak ya yang bisa kita kembangkan, sabun, shampoo, lotion, kemudian anti aging ya. Anti aging itu sekarang sudah ada produknya. USK kerjasama dengan sebuah perusahaan di Indonesia, dan kenapa enggak nanti ke depan juga kita bisa kolaborasi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dunia untuk agar parfum dan produk-produk hilirisasi dari Nilam ini sendiri bisa mendunia. Jadi kan dampak ekonominya bisa long term kan, bisa sustain. Nggak hanya saya tuh hanya 5 tahun. Mungkin cikal bakalnya di masa saya, tapi pengembangannya kan bisa ke depan untuk bisa lebih panjang untuk seluruh masyarakat Aceh ke depan. Apalagi ini juga mengembangkan brand lokal ya Bu, yang lagi digiatkan juga sama pemerintah pusat ya. Nah Bu, berarti kan sudah harus ada pemahaman nih kepada masyarakat kalau memang ada potensi besar di Aceh. Ada nggak sih Bu pelatihan-pelatihan khusus untuk masyarakat-masyarakat di sana? Ya ada, kita melakukan pelatihan-pelatihan selain juga yang selama ini sudah dilakukan oleh USK, tapi juga Kota Banda Aceh sudah mulai kita melakukan pelatihan-pelatihan. Nah kita kolaborasi kerjasama nih, ada yang namanya Banda Aceh Academy, BLK Banda Aceh Academy. Nah ini merupakan sebuah pusat pelatihan yang tadinya dulu kita manfaatkan hanya untuk para ASN, tapi ke depan ini kita buka kesempatan juga untuk pusat pelatihan bagi masyarakat kita, termasuk para penggiat ekonomi kreatif di sana. Kemudian kan juga kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dari Komdigi, kemudian juga dari USK. Nah selain juga nanti dia pusat pelatihan untuk UMKM karena namanya juga BLK Banda Aceh Academy, yang kita sudah mendapatkan izin untuk operasional menjadi BLK Banda Aceh Academy ini, dan tempatnya juga sedang kita lakukan renovasi. Insya Allah targetnya akhir tahun ini selesai. Tapi sebelum ini selesai kita juga sudah kolaborasi dengan lintas pihak untuk terus melakukan pelatihan-pelatihan bagi pekerja penggiat ekonomi kreatif kita, UMKM kita, melalui BLK, melalui mungkin pusat-pusat pelatihan lainnya untuk sementara waktu sebelum pusatnya Banda Aceh Academy bisa operasional. Nah tadi kan Ibu katakan juga ekonomi kreatif ya akan dikembangkan di Aceh. Ini kan identik juga sama anak-anak muda nih Bu. Karena anak-anak muda biasanya sekarang udah banyak yang bikin usaha, udah memutar otak lah untuk bikin inovatif baru gitu. Nah kalau dari Ibu sendiri dari Pemkot, pelibatan ke generasi mudanya gimana Bu? Respons mereka antusias nggak sih? Sangat ya. Penggiat ekonomi kreatif di bidang kuliner juga cukup ramai di Banda Aceh. Ya kita lihat misalnya ada kegiatan hari-hari, misalnya hari libur ya, kan ada kegiatan olahraga bersama. Kemudian di sana para UMKM kita banyak sekali yang hadir dan menghasilkan penghasilan yang cukup baik. Kemarin juga untuk bagaimana menghidupkan pasar tradisional kita, pasar Aceh, yang juga melibatkan UMKM. Ya, di sana juga mereka mengatakan, Bu, ini sangat laris, pembelinya juga banyak gitu ya. Di sektor kuliner, sektor produk-produk lainnya, Banda Aceh ini sekitar mungkin ada barang 30-an ribu yang kita coba data-data, tapi kan ada yang sifatnya masih skala rumah tangga, ada yang sudah memang udah punya sertifikasi, ada yang sudah layak dari BP POM-nya, izin usahanya, halalnya. Nah ini kita lagi identifikasi, kita lakukan
survei, kita lihat mana yang kira-kira bisa ekspansi. Ya, ketika mereka bisa ekspansi, kan bisa menampung tenaga kerja juga kan gitu. Nah, melalui Banda Aceh Academy ini juga kita lihat kalau yang bisa dikembangkan, mereka mungkin bisa juga memberikan inspirasi juga bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif ini. Begitu juga yang masih middle, yang masih baru. Nah, ini kan semuanya harus berbasis database. Nah, kita akan buka kesempatan ke depan itu untuk mereka bisa mendaftarkan diri. Kenapa mereka itu kita berharap bisa mendaftarkan diri? Ketika ini memang punya kemauan dari mereka. Mereka memang mau berkembang, mau maju, mau dilatih. Nah, beda ketika kita memberikan gratis, tapi kemudian bukan karena kemauan, tapi karena kita yang pilih gitu. Iya, beda vibes-nya. Beda, vibe-nya beda. Kalau yang gratis-gratis ini kan harus hati-hati ya ketika kita mau berikan kepada masyarakat. Jadi walaupun gratis itu disenangi, tapi bagaimana gratis ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka ikuti, sehingga nanti perkembangannya baik itu dari modal usaha, baik itu dari perangkat peralatan, baik bagaimana ke depan kita bisa pemasaran. Nah, kita juga sudah membuat platform digital untuk bagaimana para UMKM kita bisa mempromosikan produk mereka. Ada yang namanya usaha teman yang di bawah pengelolaan di bawah wakil wali kota kita yang anak muda juga gitu ya. Nah, ini semua sedang kita kemas, sedang kita kita buat sebaik mungkin agar nanti bisa operasional, bisa fungsional dengan cukup baik dan bisa membantu para pelaku usaha ekonomi kreatif kita, UMKM kita, dari para pekerja kita menggunakan platform ini. Oke, berarti dari dari pelatihan, produksi sampai ekspansi ini akan di-guide terus ya Bu ya sampai Pemkot ya. Secara ekosistemnya kan kita harus jaga dan kemudian juga perencanaan ke depan. Jadi untuk 5 sampai 10 tahun apa nih yang kita mau lakukan? Nah, itu penting ya Bu ya. Tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Nah, ini memang kita terus persiapkan. Nanti kita akan kita seminarkan gitu ya. Akan ada launching. Kemarin sudah kita launching sebagai Kota Parfum sebagai soft launching ya. Tapi kita sedang membuat persiapan untuk kedepannya. Kita akan grand launching. Mudah-mudahan bisa grand launching secara nasional. Ya mungkin kita memilih tempat nanti apakah di Jakarta atau di tempat lain dan sebagainya. Nah, ini semua sedang kita buat perencanaan yang lebih baik insya Allah. Dan kita juga akan menghadirkan peracik parfum berskala internasional dari Paris ya ke Aceh gitu ya. Jadi ada ILO yang selama ini juga bekerja sama dengan USK dan insya Allah dari hasil komunikasi yang kami bangun, mudah-mudahan insya Allah bisa menghadirkan para ahli peracik parfum dunia ini sehingga anak-anak kita kan jadi termotivasi, kualitas parfumnya pasti akan bisa diperbaiki di mana yang masih kurang, apa yang harus diperbaiki, bagaimana memilih pilihan dari yang diracik gitu ya, standar-standar yang harus dipenuhi. Nah, ini kan harus butuh proses yang kita harus lalui semua sehingga nanti betul-betul Kota Parfum ini diakui di dunia gitu. Memang gak ada yang instan ya Bu ya, harus bertahap berproses ya. Nah, selain Paris nih Bu, Prancis tujuannya, ada nggak sih Bu rencana ekspansi ke negara-negara lain gitu? Ya mungkin UAE ya, mungkin dari Arab ya. Kalau misalnya di Timur Tengah ini kan keharumannya itu sekarang lebih cocok gitu ya dengan Aceh. Karena lifestyle mereka juga gitu ya. Nah, kita juga lagi coba membangun hubungan agar insya Allah mudah-mudahan ke depan juga kita bisa juga bekerja sama, berkolaborasi gitu dengan daerah Timur Tengah yang kita tahu juga pemakai parfum mereka itu kan banyak banget ya jenisnya udah banyak banget dan sekarang itu lagi jadi senternya dunia keharuman ciri khas dari Timur Tengah ini gitu. Iya, apalagi sekarang kan gaya hidupnya selain penampilan juga bau orang ya. Jadi memang akan menyasar ke situ ya Bu ya. Jadi yang ud juga Aceh juga bagus dari
wawanginya. Kita juga insya Allah akan kerjasama dengan Kaltim nih. Karena apa? Ya kalau misalnya dari Yahudi yang kayak Timur Tengah itu, mungkin yang Yahudi Indonesia nih apa gitu. Kayaknya ada tuh jenis pohon yang keharumannya itu ketika kita diracik misalnya dengan antara kolaborasi dengan jempa, dengan selanga, mungkin keharumannya ada ciri khas tersendiri untuk Indonesia. Jadi campur-campur gitu jadi ya. Aceh, dari Aceh, Kalimantan untuk Indonesia dan untuk dunia kan begitu. Iya benar. Nah itu bentuk kolaborasi secara nasional. Ya kita nggak tutup juga untuk berkolaborasi dengan daerah-daerah lain, baik secara lokal maupun secara nasional gitu. Jadi sangat terbuka kalau memang ada yang mau kolaborasi gitu ya Bu, yang nggak tertutup buat tertutup, Aceh aja gitu untuk ya. Aceh aja gitu. Karena kan kita bicara kan Aceh selalu kontribusi juga untuk Indonesia kan. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan melalui parfum ini bisa mengangkat Aceh gitu sendiri. Nah kalau selain dari parfum nih Bu Eliza, yang dalam waktu dekat ini yang mau dikembangkan lagi ada nggak Bu? Ya kita sebetulnya memang secara internal pemerintah kota kan kita lagi membenahi tata kelola pemerintahan kota. Yang memang saya ini balik lagi setelah 8 tahun meninggalkan kota Banda Aceh. Secara politik saya di DPR RI, kemudian sekarang saya dipercaya kembali menjadi wali kota kembali. Tentu banyak hal yang perlu kita lakukan pembenahan. Ya kalau bicara parfum ya salah satu ikon yang kita ingin orang bisa melirik kota Banda Aceh, seperti juga melahirkan Banda Aceh Academy sebagai pusat pelatihan yang mungkin daerah kabupaten kota lain mungkin belum terpikir ke sana, tapi kita dulu pernah sukses mengadopsi ini dari Apeldoorn Belanda gitu ya, kerjasama kita Sister City. Nah selain itu kita bagaimana melakukan penataan tata kota. Jadi ada ikon-ikon baru, taman-taman kota harus kita benahi, pasar-pasar, ada pasar tematik yang kita nanti akan kita bangun di sana. Kemudian juga bagaimana menggalakkan investor bisa masuk ke Banda Aceh, apakah membangun hotel, membangun mall, fasilitas-fasilitas lainnya. Kemudian juga dari optimalisasi PAD Kota Banda Aceh, karena kita juga harus menuju kota yang mandiri ya. Kita tahu sekarang perekonomian kita lagi susah, kemudian juga semua sedang berjuang. Jadi ya semua harus potensi yang ada, termasuk parfum ini juga bagian potensi yang untuk kita bagaimana mempercepat kesejahteraan masyarakat kita. Nah ini yang sedang kita perjuangkan. Kita lihat kemudian tentang tata kelola persampahan, air limbah ya. Jadi karena lingkungan ini sesuatu hal yang sangat penting kita kelola dengan cukup baik. Jadi circular ekonomi melalui persampahan ini juga menjanjikan sebetulnya. Nah kita misalnya dari tempat TPA kita yang sudah kan memang dari open dumping ke sanitary landfill dulu pasca musibah gempa bumi dan tsunami, sekarang udah sanitary landfill, ada juga tumpukan-tumpukan sampah ini yang sudah bisa menghasilkan gas misalnya. Dulu masa saya pernah juga kita berikan gas metan ya untuk masyarakat secara cuma-cuma. Ini kompensasi, mereka udah lama berada di tempat dekat dengan tempat TPA, tapi kemudian berhenti ya, kita bagaimana bisa melanjutkan. Kemudian sumber listrik, jadi juga bisa di sana. Nah kemudian juga mengurangi sampah dari sumbernya. Nah selama ini kan sampah kota udah bersih, tapi mengolah sampah dari sumbernya ini ya ini harus kita edukasi masyarakat. Dulu bank sampah sudah sukses, tapi kemudian ya kembali lagi ketika pemerintah nggak konsen di bidang itu, masyarakat juga bisa membuang sampah sembarangan. Nah memilah sampah dari sumbernya itu agar mana yang organik yang memang bisa menjadi pupuk, mana yang anorganiknya, mana yang memang residu yang harus diangkat oleh pekerja kebersihan. Nah, ketika punya kesadaran yang tinggi untuk pengolahan sampah, ini juga potensi ekonomi. Karena ketika yang didaur ulang ini kan ketika dijual kan dari sumbernya bisa dijual. Yang pengolahan yang mengolah ini kan juga membeli. Nah, ini juga sedang kita
angkat untuk betul-betul bisa mengedukasi masyarakat. Mereka juga berkontribusi untuk membersihkan kota, kemudian untuk sanitasi kita. Nah ini semua sedang kami perjuangkan. Selain taman-taman kota tadi, jalan-jalan yang memang harus kita benahi, yang udah mulai macet, mulai sempit gitu ya. Jadi sebetulnya banyak sekali PR yang memang harus kita lakukan, tapi insya Allah kami tetap optimis gitu ya. Semua akan ada jalan yang Allah akan berikan, dan yang penting membangun kesadaran apa yang bisa dikontribusikan untuk kota oleh masyarakat, sehingga kita bisa berkolaborasi bersama-sama agar kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Jadi sampai sampah pun nggak ada yang terbuang sia-sia ya Bu, semua bisa diolah, bisa dimanfaatkan. Kayak kardus-kardus, bekas-bekas telur itu kan. Kalau kita lihat sekarang, kita pergi ke dunia gitu. Kemarin saya menjadi narasumber salah satu di Argentina. Di sana juga mengangkat tentang bagaimana tentang circular economy ini, tentang bagaimana mengolah sampah yang bisa menjadikan emas gitu ya, menjadikan penghasilan. Nah, selama ini kan masyarakat masih belum sadar karena istilahnya sampah. Coba mungkin bukan istilah sampah, semua berebut gitu ya. Katakanlah misalnya sekolah-sekolah, anak-anak kita karena daerah tsunami, kita kerjasama dengan Jepang. Nah itu dilatih mereka sisa botol-botol minuman plastik itu bisa dijadikan tempat duduk. Dampaknya apa? Kalau seandainya tsunami itu tiba-tiba datang lagi, ini juga bisa menyelamatkan jiwa karena bisa untuk berenang gitu kan, itu pelampung. Tapi secara ekonomi juga tempat duduk yang mereka kumpulkan plastik-plastik itu minimal satu tempat duduk itu yang pakai udah pakai plastik bawahnya, pakai kain udah 50.000 gitu kan. Itu dari anak sekolah saja. Nah, tinggal bagaimana ikra lah, baca apa yang kira-kira Allah nih kasih sebetulnya rezeki yang disebarkan oleh Allah itu, kita mau nggak mengolah itu air limbah misalnya, ketika dia dikelola tinggal air bersih ya bisa menyiram tanaman. Kan kita menjaga lingkungan kita, menjaga masa depan bumi kita untuk anak-anak cucu kita. Nah ini yang mungkin kesadaran ini yang kita perlu bangun dengan masyarakat kita yang ada di Banda Aceh. Insya Allah mudah-mudahan kalau ini bisa dilakukan, ya kota kita bersih, jadi ibadah, an-nadhafatu minal iman, kan bersih itu bagian dari iman. Ini yang perlu kita bangun kesadaran itu. Jadi gotong royong, kami harus intens lakukan. Kemudian bagaimana mengajak masyarakat memanfaatkan lingkungan kita agar mereka tetap sehat, tempat ruang olahraga masyarakat untuk masyarakat bisa berkumpul di taman-taman yang menyenangkan sehingga nggak ada dikotomi ya antara yang miskin dan kaya, gitu ada jarak gitu ya, sehingga kota ini betul-betul bisa menjadi kota yang inklusif, kota yang betul-betul humanis, kota yang partisipatif ya. Ini yang memang menjadi perjuangan kita yang secara intens harus terus kita suarakan untuk masyarakat kita. Dan dimulai dari kecil ya, dari pendidikan ya Bu ya, dari edukasi ya. Kembali dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak akan berubah satu kaum kalau kita sendiri gak ubah diri kita. Yuk kita mulai dari diri, dari lingkungan kita, baru kita bisa mengubah dunia gitu. Oke, ya ampun, tersentuh banget loh. Karena benar-benar hal kecil bisa dijadikan hal besar. Sampai menyelamatkan hidup. Betul. Bisa dijadikan seperti itu ya. Nah, Ibu tadi kan Ibu juga sempat menyinggung soal pariwisata nih. Itu juga akan dikembangkan berarti ya Bu ya. Apalagi kan ini kalau parfum sudah berkembang, banyak tuh wisatawan yang datang mungkin mau survei langsung, mau melihat. Itu akan dikembangkan juga tuh Bu. Iya, Aceh itu punya keunikan, punya untuk tujuan wisatanya ya. Punya potensi yang cukup besar gitu ya. Kalau kami dulu istilahnya Basajan, tapi kemarin kami duduk bersama dengan Bupati Aceh Besar, Sabang, yang kita insya Allah akan duduk bersama ya. Dulu namanya Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar Janto gitu ya. Kerjasama untuk membangkitkan perekonomian kita, terutama di bidang pariwisata. Jadi misalnya pariwisata di Sabang ini kan
menjadi tujuan wisata yang cukup destinasi yang luar biasa. Pantainya kilometer 0 dan dari lautnya yang jernih bersih gitu ya, ikan lumba-lumbanya terbanyak di Bu ya. Wah keren banget Sabang. Kelihatan dari kalau Sabang itu bisa betul-betul di potensi wisatanya betul-betul dikelola dengan baik. Tujuan wisatawan datang ke Sabang, length of stay-nya akan terus bisa bertambah, tapi kan Banda Aceh punya dampak. Mereka akan tinggal, mereka akan kuliner, mereka segala macam. Kemudian juga hotelnya akan hidup, restorannya akan laku, transportasinya. Begitu juga dengan Aceh Besar. Jadi kalau ke Aceh Besar misalnya ke pantainya ada lampu gitu ya, ada hutan segala macam lah di Aceh Besar, ini pertanian, kulinernya juga. Nah ini akan membuat wisatawan betah dan lama gitu ya, lama datang ke daerah kami. Selain juga yang ada di Banda Aceh itu sendiri, baik itu Pantai Ulele, tempat-tempat museum tsunami, ada museum Aceh, ya peninggalan-peninggalan kolonial yang bisa dinikmati di kota tua yang usianya udah 820 tahun ini gitu ya. Nah, kita dulu pernah menjadikan Banda Aceh ini sebagai kota wisata Islami. Jadi 2011 itu visit Banda Aceh Years ya. Akhirnya diikuti oleh daerah kabupaten kota juga yang berani mengangkat tentang wisata untuk daerah. Kan dulu mindsetnya bicara wisata ini selalu mindset yang negatif, sun, sea, and sex itu. Padahal sekarang apalagi pasca pandemi, orang justru malah mau yang lebih eksklusif, mau dekat dengan alam, mau wisata melihat apalagi sejarah konflik misalnya, pertapakannya, bagaimana sampai dengan kemudian ketika tsunami, peninggalan tsunami, sejarah tsunami. Nah, Malaysia itu kalau datang sekali jumlahnya cukup besar, hanya untuk wisata religi. Mereka datang untuk berzikir misalnya. Kemudian ya mereka shopping, belanja, menikmati kuliner, Bali kan karena paling dekat. Nah, tinggal bagaimana pelabuhan di Banda Aceh dulu kan dikelola oleh kota. Sekarang kan di semua pelabuhan terminal dikelola oleh provinsi. Nah, itu kita butuh pengerukan. Agar portnya ini pelabuhan ini bisa menjadi skala internasional, sehingga kapal-kapal pesiar itu bisa langsung ke Banda Aceh. Jadi kalau selama ini kan mereka ke Sabang dilansir dengan kapal-kapal kecil ke Banda Aceh, tapi kalau port kita bisa adanya pengerukan, sehingga kapal-kapal besar juga bisa langsung bersandar langsung ke Banda Aceh, dan ini potensi ekonomi kita cukup besar di sana. Kita juga coba menyuarakan hal ini, coba ikhtiar, mudah-mudahan ada yang menyambut nih, terutama dari pemerintah pusat ya, untuk pengerukan laut kita itu agar pelabuhan di Kota Banda Aceh bisa menjadi pelabuhan internasional. Iya, jadi memang upayanya akan dilakukan segalanya untuk masyarakat Aceh ya Ibu ya. Betul. Nah Ibu, dari pengembangan parfum, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, ini harapannya untuk masyarakat Aceh ke depannya seperti apa sih Bu? Ya, masyarakat Aceh harus betul-betul tahu potensi daerah kita. Jadi walau ana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Yang pertama betul-betul menjalankan apa yang Allah mau dari kita nih dalam menerapkan syariat, dalam menjalankan ibadah, sehingga Allah keluarkan rezeki yang kita nggak pernah sangka-sangka turunkan dari langit, dari bumi yang Allah akan berikan untuk kita. Tapi kita betul-betul untuk menjaga diri kita. Wa anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Karena memang Banda Aceh ini menjadi pusat center orang melihat. Satu-satunya daerah yang diamanahkan secara amanah konstitusi menerapkan syariat gitu ya. Syariat ini nggak membuat kita mundur, nggak membuat kita nggak bisa melakukan apa-apa. Justru didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kata Rasulullah. Jadi zaman terbuka, secara digitalisasi, ya kita harus bagaimana didik anak-anak kita itu mereka mampu menguasai itu, menguasai bahasa, mempelajari apapun itu. Tapi fondasi basicnya kan tetap
dari sisi kekuatan agama. Jadi dari spiritualnya mereka baik, emosionalnya bagus, dari dari intelijensinya baik ya, sehingga Aceh ini yang pernah berkontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia masih ada itu yang dari Aceh, kemudian nggak pernah bisa dijajah, kemudian dari rempah-rempah yang ada. Nah ini semua yuklah masyarakat sadar gitu ya, bangga, mau memanfaatkan apa yang punya kita, mau menggunakan apa yang kita punya, mau berjuang bersama-sama agar kita cepat bangkit kembali, akan maju lagi ke depan. Jadi semua orang akan datang, akan belajar. Misalnya dengan Turki, mereka punya pertapakan sejarah yang luar biasa panjang dengan Aceh. Misalnya dengan Belanda, ada Kerkhoff di sana. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, pikir aja yang kira-kira punya historical sejarah dulu, agar mereka mau kembali. Ayo kita bangun. Apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita? Jangan tanya apa yang kota sudah kontribusi, tapi tanya apa kontribusi kita untuk kota ini. Iya, jadi belajar sejarah untuk membangun masa depan begitu ya Ibu Eliza. Oke, terima kasih banyak Ibu Eliza sudah berbagi kisah soal Banda Aceh dan potensinya. Semoga kedepannya masyarakat Aceh bisa memanfaatkan kekayaan dari kotanya. Dan ditunggu ya Bu parfum-parfumnya. Amin, insya Allah nanti ya. Nantikan banget di seperti apa parfum-parfumnya. Nanti kita launching ya di Jakarta, kita undang dan kita akan kasih bagi-bagi gimana. Nah tapi kemarin terakhir saya udah pernah promosi melalui Garenu Indonesia. Kemarin UMKM naik kelas, jadi kita bagikan untuk para penumpang Garuda di 80 tahun Indonesia Merdeka. Kemudian juga selain parfum, juga kopi Aceh yang sangat terkenal. Kemudian juga ada makanan dari kuliner UMKM Kota Banda Aceh. Jadi semua potensi apa yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan yang terbaik untuk masyarakat Banda Aceh. Amin. Kita tunggu juga buat Metro TV, siapa tahu Bu ada sampel parfum dan siap. Terima kasih. Ada dikirimin khusus buat teman-teman ya. Oke. Terima kasih Ibu Eliza sudah bergabung ya pada hari ini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan pemirsa sekian tadi perbincangan kami bersama dengan Wali Kota Banda Aceh Ibu Eliza Sa'aduddin, dan sampai jumpa di podcast Newsmaker selanjutnya. Saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Sampai jumpa.